Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eli Amalia, alamat Tegal. Saya itu orang Tegal asli. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan sama Allah ada di Padepokan Patrap Surakarta. Tempat ini adalah tempat yang bersejarah, tempat yang berkesan banget, terutama bagi para pengamal zikir nafas sadar Allah, karena disinilah tempat kita belajar. Saya jadi ingat awal saya ke sini, saya tidak mencari. Mungkin masing-masing jamaah di NSA punya pengalaman sendiri-sendiri bagaimana diperjalankan di padepokan ini. Tetapi ada yang mencari lewat YouTube, ada diajak teman, ada memang dalam pencarian spiritual, yang ini nggak cocok, yang ini nggak cocok, akhirnya ketemu zikir nafas. Kalau saya tidak, saya awal mula datang di tempat ini sekitar 4 tahun yang lalu, kurang lebih segitu. Karena waktu itu saya punya teman yang sudah memulai di sini dan dia mengajak saya, malah memaksa supaya saya datang ke sini. Dia bilang bahwa ke sini kalau kamu udah cocok, kamu enjoy di sini. Kalau kamu enggak, ya udah lepasin aja gitu kan. Jadi saya tidak mencari. Kenapa saya tidak mencari spiritual seperti hal-hal yang lain? Karena alhamdulillah saya dibesarkan di tengah keluarga pesantren. Saya kecil di tengah keluarga santri, dan sekolah formal saya juga di pesantren. Hidup saya di pesantren, sekolah saya juga di Darul Ulum. Sejak SMA saya di Darul Ulum, saya masuk pondok pesantren sampai saya lulus kuliah juga di pondok pesantren. Jadi saya tidak mencari tentang spiritual yang lain, karena hal itu sudah saya dapatkan sejak saya masih kecil di lingkungan saya. Ketika teman saya ngajak ke sini, ya saya anggap biasa. Tapi ternyata ketika saya mendalaminya, saya belajar, saya mulai bagaimana mengamalkan zikir nafas sadar Allah yang biasanya memang ribet ya, ribet banget. Harus membaca sholawat sekian ribu, harus membaca tasbih sekian ribu gitu kan. Ketika di sini tasbih saya adalah nafas. Saya melakukan kegiatan aktivitas bisa bertasbih dengan menggunakan nafas. Ilmu yang saya dapatkan tentunya pengen dong ditularkan dan biar bermanfaat buat yang lain. Ketika saya belajar di pondok pesantren beda dengan ketika saya belajar di sini. Karena apa? Letak perbedaannya adalah ketika saya belajar di pondok pesantren itu cuma ilmu doang. Konsep-konsep yang harus dihafalin, yang harus saya baca sekian, bukan berarti tidak bagus. Baguslah. Karena masing-masing orang punya perjalanan spiritual yang berbeda. Mungkin Allah memperjalankan ke sini juga pasti ada manfaatnya. Yang saya rasakan, saya cerita pribadi saya, yang saya rasakan manfaat daripada saya mendalami, saya melakukan, saya mengamalkan zikir nafas sadar Allah itu berpengaruh banyak di kehidupan. Paling tidak di keluarga. Bagaimana kita hidup di tengah keluarga, jadi ibu, jadi anak,
jadi istri, dan bagaimana kita di kehidupan itu dengan masyarakat yang notabene-nya biasanya di masyarakat itu berkumpul di satu majelis taklim, berkumpul di komunitas, baik itu komunitas yang tidak berbasis keagamaan maupun ada komunitas yang kayak teman-teman yang dulu pernah sekolah bareng, teman-teman yang memang dolannya bareng, teman-teman yang punya kegiatan arisan bareng, itu bisa diaplikasikan. Paling tidak bagi pengamal zikir nafas itu beda. Letak perbedaannya di mana? Yang saya rasakan ketika dulu saya sangat strength, karena basic saya pernah menjadi seorang yang curkam. Tahu sendiri bagaimana curkam. Saya keras karena memang pemaksaan, yang orang yang saya ajak harus noblos si fulan, harus memilih si fulan, segala cara akan saya lakukan supaya saya dapat biting akeh, supaya saya dapat suara banyak. Tetapi ketika saya mendalami zikir nafas Allah, saya sudah meninggalkan menjadi juru kampanye. Kenapa meninggalkan? Karena saya pikir buat saya pribadi lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya. Karena buat saya di situ lebih banyak mudaratnya ketika saya sadar betul, ketika saya disadarkan sama Allah dengan mendalami zikir nafas Allah, itu memang pondasinya, dasarnya itu sadar Allah. Apapun yang kita lakukan, kita sadar Allah, beda dong dengan yang kalau kita melakukan tanpa sadar Allah. Bagaimana kita dengan anak, hidup saya merasa soft, saya merasa lebih lembut. Dulu saya strength nih, didik anak. Kamu adalah anak saya, kamu harus nurut sama saya. Karena saya nggak nyadar waktu itu bahwa itu adalah titipan Allah. Ketika saya belajar didikin nafas, saya mulai dikenalkan ada 3T. Bagaimana saya harus menerima takdir Allah, bagaimana saya harus mensyukuri T2, takdir Allah yang diberikan meskipun itu tidak mengenakan, itu harus saya terima. Bagaimana saya harus menyaksikan kebesaran Allah, bahwa di sebalik itu ada Allah. Terus saya juga di situ bisa belajar tentang ATP. Apa sih ATP itu? ATP itu adalah amanah tanda perintah. Jadi di dalam kehidupan tidak ada satupun yang lepas dari ATP. Jadi setiap kali kegiatan kita, setiap kali aktivitas kita mesti ada amanahnya Allah itu apa. Contohnya anak itu amanah. Kalau saya tidak menyadari bahwa anak itu amanah, saya akan strength, saya akan memaksa dengan kesukaan saya, dengan keegoisan saya, bahwa dia harus memilih, dia harus nurut apa kata mama. Tapi ketika saya nyadari bahwa itu amanah, oh iya ya, dia hanyalah titipan Allah, dia itu bukan milik saya, dia itu hanya titipan yang Allah berikan kepada kita. Beda kan? Kalau kita merasa nggak ada amanahnya, kamu harus belok kanan nak, dia belok kiri, kan harus kanan. Pokoknya kalau mama bilang kanan ya kanan, ya kan? Tapi kalau sudah ada amanahnya, ya kan dia titipan Allah, dia minta belok kiri, kita bisa berdialog, oh iya ya, kenapa kiri nak? Yang menggerakkan hati anak tuh Allah. Itu contoh kecil di dalam keluarga. Jadi ada contoh-contoh besar dalam pekerjaan juga. Bagaimana seorang pedagang juga harus menganggap bahwa konsumennya itu adalah amanah yang harus kebutuhannya, keinginannya kita penuhi. Karena ada yang Allah yang menggerakkan konsumen itu untuk beli, misalnya kalau kita jual sesuatu itu di pekerjaan, di kehidupan nyata juga seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan video ini, untuk yang menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.